Pemirsa, masih di IDX Transaction Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari produsen rokok. Ada HMSP lebih ke arah trading buy, supportnya di 740, resisten hingga ke 890, Inet trading buy 525 hingga 635, kemudian dari retail ada MAPI trading buy di 1130, resisten hingga ke 1340, dan terakhir ada ADI trading buy 7250, resisten hingga ke 8150 rupiah per sahamnya. Ada HMSP, Inet, MAPI, dan AADI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Hadrian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak, semuanya adalah trading buy. Apa yang menjadi acuan? Apakah di tengah kondisi yang belum stabil saat ini trading buy merupakan salah satu keputusan yang cukup tepat? Iya, kalau buat aku sih saat ini kebetulan saham-saham pilihanku ini kan emang baru breakout dari resisten. Jadi trading buy cukup valid ya. Tapi terutama tergantung time frame. Ini kan time frame kita untuk 3-5 hari ke depan aja ngomongnya ya. Jadi untuk kita dalam jangka seminggu ke depan sih ini masih on track ya, masih valid. Baik, langsung saja kita ke HMSP Pak. Trading buy di berapa? 815, penutupan hari ini menguat di 4,49%. Ya, untuk HMSP secara volume sama frekuensi hari ini mulai aktif ya, mulai info dibanding rata-rata dia. Area buy di 815, target kita di 890, supportnya di 740 itu. Level penutupan hari ini 815 Pak, ketika sesi pertama dibuka esok hari sudah bisa langsung standby? Iya, sudah bisa langsung standby sih. Jadi 1-2% dari harga area buy masih toleransi oke ya. Baik, hari ini tidak hanya AMSP Pak, Gudang Garam juga mengalami penguatan, meskipun di penutupan terbatas penguatannya, ditutup di level 16.000, intra di hari ini sempat ke 16.400-an. Bagaimana Anda melihat ini posisinya, rotasi sehat saja Pak, atau ada sinyal ini keberlanjutan penguatan dari saham-saham emiten rokok ini? Iya, kalau aku lihat sih karena belum ada katalis news yang publish ya, ini katanya sih masih rotasi sektor sementara aja ya, jadi kita manfaatkan ini untuk trading jangka pendek aja. Baik, dari HMSP kita ke saham pilihan kedua Pak, ada Inet. Anda juga rekomendasikan trading buy, analisisnya untuk Inet? Ya, Inet ini satu periode red issue sudah berakhir, nanti kan yang konversi red issue pun mendapatkan bonus keluaran seri 2 ya. Yeah. Dan ini kita lihat sih para investor cukup antusias, karena kalau kita lihat dari yang kemarin pengendali dia PT Abadi juga konversi ya mayoritas haknya, dan ini investor juga yang saya dengar antusias. Jadi katanya sih ini red issue cukup bagus ya, cukup terserap modal kerjanya, dan dia akhirnya mengeluarkan juga obligasi juga. Jadi ini sepertinya modal kerja Inet akan tercukupi, sehingga kita ekspektasinya ke depan fundamentally dia akan growth gitu ya, akan tumbuh. Secara teknikal ini kita trading buy karena dia di atas MA 20 ya, cuman itu penutupan agak turun sedikit ya di level 550 ya. Masih oke ya, tinggal pakai support 525, targetnya bisa di angka 600 dulu ya, kita adjust karena dia hari ini turun. Baik. Resisten dari atas 600 hingga ke 685 ya Pak ya? 600 saja kita adjust ke 600 dulu, karena ini koreksinya cukup ada koreksi ke 600 dulu. Baik, penutupan hari ini melemah di 1,79% di 550, intraday tadi sempat tertekan ke 530. Dari Inet kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari retail ada MAPI. Anda juga rekomendasikan trading buy? Iya, sebenarnya retail dan consumer kayak rokok dan ini MAPI ada pergerakan cukup bagus ya, ada inflow, ada momentum. Trading buy di 1255 sampai 1265, harga sekarang masih boleh dikejar. Target saya di 1340 ya, supportnya di 1170 untuk MAPI. Penutupan hari ini menguat Pak di 4,55%, intraday sempat ke 1275. Dengan posisi penutupan hari ini ada peningkatan dari sisi target resisten tidak Pak? Enggak sih, kita masih on target di 1340 sih. Ya, kita coba di situ dulu. Kalau itu naik, tembus bahwa kita dia akan naikkan bertahap. Baik, penutupan hari ini di 1265 menguat di 4,55%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Ada AADI juga trading buy, supportnya tadi di 7250, resisten hingga ke 8150. Pak Adrian? Iya. Ya, ini kalau aku lihat memang AADI ini ada
volume cukup bagus ya hari ini penguatan, dan ini nggak hanya AAD, sebenarnya ada grup ya, ADARO dan ADMR juga menguat signifikan. Kita pilih AAD karena volumenya paling kuat. Target bisa sama di 8150, support di 7250. Mungkin kalau mau buy besok kalau ada turun ke area 7800 7900 mungkin boleh buy on weakness ya di besok. Supportnya berapa Pak yang mesti diwaspadai untuk AADI? Aku di 7250 ya supportnya. Baik, masih cukup lebar dari penutupan hari ini di 7975. Kemudian kalau ingin buy on weakness bisa di level 7.800-an pemirsa. Penutupan hari ini di 7975 melesat di 7,41%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada HMSP, Inet, MAPI, kemudian juga ada AADI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, akan saya coba sampaikan, hold dulu maksud saya, bukan jeda, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah setelah melakukan perlawanan di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di posisi penutupan melemah di 0,20% dan indeks harga saham gabungan tidak mampu bertahan di level 9.000-an pemirsa karena ditutup di level 8.992.183. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 9.052.168 dan indeks harga saham gabungan sempat menguat signifikan. Intraday tertinggi hari ini di 9.109.710. Sementara level terendah di tengah indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah. MNC 36 ditutup menguat di 0,37%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,51%. Saham LQ45 masih bertahan menguat di 0,42%. Di posisi indeks harga saham gabungan melemah tipis di sesi kedua hari ini. Sementara rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, konsumsi primer hari ini memimpin penguatan di 1,47%, sektor infrastruktur menguat di 1,38%, ada Telkom di sana, kemudian energi melemah di 1,86% dan teknologi juga tertekan di 1,70%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada ADARO. Hari ini mengalami penguatan di 2350, LPKR sahamnya melesat ditutup di 128 dan Telkom menguat ke 3740 dan Astra Internasional di 6775. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa, ada Bumi ditutup melemah di 348. Transaksi 4,1 triliun rupiah, PTRO juga termasuk. Transaksi terbesar hari ini di 1,5 triliun rupiah, melemah cukup dalam dan sudah meninggalkan level 11 ribuan, dan Dewa tertekan di 665 dan Bufa setelah naik signifikan di tengah rencana aksi break issue, hari ini berbalik melemah di Rp1.980 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan langsung saja kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif sampai sejauh ini. Yang pertama dari Jakarta, Pak, ada Bapak Jason Yohan menanyakan ADARO Mineral, Pak, ADMR ya, buy di harga average 2100, potensi ke 2300 bisa tercapai tidak? Oh iya, kalau lihat hari ini sih potensi cukup bagus ya. By 2100 juga bagus kan, itu resistance yang di break. Target 2320 kalau saya R1, S1-nya di 2020 ya. Jadi bisa dijaga di level tersebut. Sekitar 6,9% lah, atau 7%. Baik, untuk mengamankan profit yang sudah ada, support mungkin yang bisa diperhatikan? Ya, support terdekat bisa lihat di level 2020 ya, untuk jaga resiko ya. Baik.
Dari Bapak Jason Yohan dari Jakarta, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung ini, saya akan coba cek pertanyaan datang dari mana. Oh, tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan harta. Sudah punya di 2580, apakah masih bisa di hold, support dan resistennya? Kita akan coba update Pak, posisi penutupan harta hari ini tertekan cukup dalam di 9%, 2320. Kalau secara teknikal ini udah tembus ke bawah MA10, jadi udah lebih ke arah taking profit dulu ya gitu ya. Jika masih mau dijaga ya kita lihat di perdagangan besok ya, di support 2300 kuat nggak nih? Nah itu MA20 lebih kuat lagi. Kalau besok tembus di bawah itu sebaiknya sih taking profit dulu ya, atau exit dulu. Baik, meskipun loss Pak 2580? Iya, karena potensinya kalau tembus ke bawah 2300 nih support berikutnya cukup jauh ya, sekitar di area 2000 gitu ya. Jadi dibanding potensial loss makin besar, sebaiknya sih dibatasi ya resikonya. Baik, selanjutnya ada Bapak Bambang Febria Mitro menanyakan saham BRMS Pak, sudah entry di harga average di 1288. Apakah masih akan turun lagi ini untuk BRMS? Ya, kalau BRMS posisinya masih konsolidasi sideways ya di area 1200 sampai 1325. Jadi kalau harga 1288 buat saya sih masih bisa di hold dan dilihat potensial sell on strength di area resistance 1325 ya besok. Support Pak, waspada untuk BRMS? Di 1200 saja, jangan terlalu jauh. Karena ini kan market lagi mulai kurang enak ya. Jadi supportnya kita agak batasi, jangan terlalu jauh. Di 1200 cukup oke. Baik, penutupan hari ini di 1230, melemah cukup dalam di 2,77%. Nextnya pertanyaan datang Pak dari, saya akan coba cek ini, Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat menanyakan saham Okas Pak. Apakah sudah layak beli untuk jangka pendek dan menengah? Support aman di level berapa untuk Okas? Iya, technically Okas ini masih sideways ya, dan potensinya sering false break ya. Jadi hijau sekarang itu dia sideways lagi, jadi sering false break. Jadi kalau saya condong malah menghindari dulu ya. Satu, sering false break. Kedua, dia kurang liquid di bawah 5 miliar. Jadi kalau aku pilih wait and see dulu ya. Mungkin jika dia potensial baik, kalau bertahan di atas level 180 ke atas ya. Kalau sekarang sih masih konsolidasi 144 sampai 180, wait and see dulu kok. Baik, dari Okas kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dari teknologi ada MTech, hari ini tertekan di 2,79%, 1045. Pertanyaan datang dari Bapak Pendi, menanyakan prospeknya. Iya, kalau MTech secara prospek ini technically masih sideways ya Pak, konsolidasi di 1000 sampai 1200. Jadi kalau aku sama masih di range 1000 sampai 1200, lebih ke wait and see ya gitu ya, karena volume masih kecil ya, relatif belum ada info, jadi lebih ke arah konsolidasi, wait and see dulu deh Pak gitu. Baik, kali ini kita ke Malang Pak, ada Bapak Victor menanyakan perbankan Big Cap BBNI Pak, baru ingin masuk nih, direkomendasikan atau tidak? Penutupan hari ini flat di 4590 Pak Adrian. BBNI kalau buat masuk kan saham defensif, aku sarankan buy on weakness. Jadi buy on weakness atau buy on support di area sekitar 4.500 Pak. Jadi kalau aku nawar aja ya, kita boleh nawar di area 4.500 untuk saham-saham big cap ya. Karena relatif saham defensif kok itu cukup bagus. Apa kok view-nya long term ya gitu ya. Jadi mungkin bisa buy on support di 4.500 saja. Setelah di sell Pak, disarankan buyback kembali tidak? Atau tahan lagi? Kalau di sell sih mungkin di rehab dulu ya, di support 1310 tuh ketahan dan mantul, mungkin baru ada pertimbangan potensial beli lagi. Kalau dia nggak mantul ya kita jangan masuk lagi gitu. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan Putra Wira Legawa dari Bengkulu Pak, menanyakan saham GIA ini sudah punya average di 108, bagaimana prospek ke depannya untuk Garuda? Garuda, pertama ini masih saham yang memiliki notasi khusus ya, yaitu ada ekuitas negatif dan masuk papan pemantauan khusus. Jadi ya kedepannya kan dia udah diinjek dengan antara, ada dilusi, tinggal fundamentalnya mereka improve nggak. Kalau aku condong wait and see dulu ya untuk Garuda ya, karena kan ini masih on progress saya, perbaikan restruktur di dalamnya. Support di 82, resistance di 108, wait and see dulu buat aku Garuda. Baik, sudah ambil posisi dari angka resisten di 108 Pak? Ya sebaiknya sih sell on strength ya, kalau ada penguatan dekat-dekat 108 BEP atau cuan sedikit, sebaiknya sih aku sell on strength dulu ya, cari titik exit dulu, karena
relatif belum ada info dan masih wait and see lah untuk fundamentalnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Christopher dari Jakarta, Pak. Ini tadi kelewat ini di WhatsApp interaktifnya menanyakan dari teknologi, Pak. Goto, analisisnya pergerakannya akan kemana? Sebelumnya Goto sudah menguat, Pak, di atas 70-an kembali. Tapi setelah menyentuh level itu, Goto lebih cenderung mengalami tekanan. Iya, kalau Goto technically sih ini udah kurang bagus ya. Kita pilih exit dulu ya, karena udah jebol level 65 itu support kuatnya. Saat ini sih lebih ke exit atau switch ke saham lain dulu sambil kita tunggu dia kapan rebound. Baik, selanjutnya menanyakan saham WIM, Pak. Bapak Uhan dari Riau, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan WIM besok bagaimana? Sudah masuk di 18.20. Di tengah gudang garam HMSP hari ini menguat. WIM seperti apa, Pak? Ya, WIM ada resisten di 1900 ya Pak. Mungkin besok bisa dilihat di pagi-pagi jika ada penguatan ke level 1900. Jika ada strategi jangka pendek sih bisa jual di area tersebut ya. Itu kan area resisten. Supportnya bisa dijaga di level 1740 ya. Penutupan hari ini flat di 1.800, intraday sempat ke 18.60 dan sempat bergerak di zona merah 17.90. Dari WIM kita akan coba ulas selanjutnya, Pak. Bapak Akbar dari Pekalongan, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Bull, Pak. Sudah ambil posisi di 630. Ya, Bull 630 saat ini kurang bagus ya. Mungkin Bapak bisa batasi resiko di 565, dilihat perdagangan besok di 565 tertahan atau tembus ke bawah. Kalau tembus ke bawah, saranku batasi resiko dengan switch ke saham lain atau exit dulu ya untuk Bull ya. Resisten dia di 685, support di 565. Hari ini koreksinya cukup dalam, Pak, di atas 10%. Profit taking kah untuk Bull? Ya, kalau aku lihat profit taking, cuma nanti karena infonya dia baru entry ya, masih tanggung ya, mungkin bisa pakai trading plan-nya, mungkin pakai support 565. Tapi kalau yang sudah punya dari modal bawah dari 300-an ya, ini udah time to exit sih, udah time to sell dulu ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Lukas dari Jakarta menanyakan Bumi, Pak. Tadi sebenarnya kita coba ulas, tapi Pak Lukas ini mempunyai case yang berbeda. Nyangkutnya cukup jauh di 460. Wah, 460 sih udah termasuk di pucuk ya. Kalau aku sih sarankan exit dulu ya. Minimal exit sebagian dulu karena ini potensial koreksi lanjutannya cukup besar ya, gitu ya. Apalagi dengan volume yang hari ini 4 triliun ya, gitu ya. Terus harga turun, aku sih sarankan exit. Minimal exit sebagian, kurangin resiko dulu gitu. Baik, next menanyakan MDKA, apa? Ada Bapak Abu dari Balikpapan, sudah ambil posisi MDKA di 3.330. Analisis dan rekomendasinya untuk MDKA. Oke, berarti kalau udah 330 kan agak floating loss sedikit ya. Mungkin bisa cari set on strength ya, karena ini titik entry-nya cukup tinggi ya, buat aku ya kurang fresh ya. Jadi hati-hati, bisa batasi resiko di 3060 ya. Kalau jebol ke bawah 3060 sekitar 5-6%, bisa exit dulu gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga boleh melihat titik entry-nya ya. Titik entry-nya jangan terlalu tinggi ya. Kalau udah naik 20% ya, mungkin jangan di entry dulu gitu ya, tunggu koreksi lebih bagus gitu. Baik, terakhir singkat saja Pak, ada Bapak Dwi Pujangga Ramadan menanyakan BIF di 920, singkat saja Pak Adrian. Ya, BIF kalau ini udah exit ya, downtrend jelas exit dulu, supportnya di 358 yang cukup kuat ya. Saat ini sih time to exit dulu ya, downtrend. Baik, jawaban untuk BIF, pertanyaan datang dari Bapak Dwi Pujangga Ramadan, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hadrian, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Sama-sama, saya selalu Mas David. Baik, ada Bapak Hadrian Maina Taslim, Head of Equity Sales PT Yakin Bertemu Sekuritas atau YB Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.